Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Habib Bahar dan Habib Rizik adalah dua sosok yang memiliki karisma luar biasa. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, mereka mampu memengaruhi ribuan orang melalui ceramah-ceramah mereka. Pesan-pesan yang disampaikan selalu berisi ajakan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan memegang teguh nilai-nilai moral. Ribuan pengikut setia, mulai dari anak muda hingga orang tua, selalu hadir di setiap acara mereka, menciptakan gelombang spiritual yang masif. Di tengah era modern yang penuh dengan distraksi, ceramah mereka menjadi pelipur lara bagi banyak orang yang merasa kehilangan arah. Habib Bahar dikenal dengan gayanya yang keras, sementara Habib Rizik membawa pendekatan yang lebih filosofis. Kombinasi keduanya menjadikan mereka tokoh yang sulit diabaikan dalam lanskap keagamaan. Mereka bahkan disebut sebagai simbol perjuangan moral di tengah zaman yang dianggap penuh kerusakan. Setiap ceramah selalu penuh sesak dengan pengikut. Tidak hanya di masjid-masjid besar, mereka juga berhasil menarik massa di lapangan terbuka. Mereka memberikan rasa kebanggaan kepada pengikutnya, seolah menjadi bagian dari misi besar untuk mengubah dunia. Sosok mereka tidak hanya dipuja karena ceramah, tetapi juga karena aksi sosial yang kerap dilakukan, seperti memberikan bantuan kepada kaum miskin dan mendirikan sekolah gratis. Namun, di balik kejayaan tersebut, ada sisi lain yang mulai muncul. Ceramah yang begitu lantang dan keras mulai menarik perhatian pihak-pihak tertentu. Kritik terhadap pemimpin, pemerintah, dan kelompok lain seringkali dilontarkan tanpa tedeng aling-aling. Meski disukai pengikutnya, gaya ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat luas, terutama di era di mana segala sesuatu mudah viral di media sosial. Keberhasilan Habib Bahar dan Habib Rizik ternyata menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial membantu mereka menjangkau lebih banyak orang. Ceramah-ceramah mereka yang penuh semangat dengan mudah diunggah dan dibagikan, mendapatkan jutaan penonton. Namun, tidak semua yang menyaksikan video-video itu menyukainya. Banyak yang merasa cara penyampaian mereka terlalu tajam dan sering menyerang pihak lain. Kritik mulai berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagian menganggap mereka terlalu politis dan jauh dari esensi spiritualitas yang seharusnya mereka bawa. Media sosial menjadi arena debat panas antara para pengikut setia dan para pengkritik. Tagar-tagar yang berkaitan dengan nama mereka menjadi trending, namun tidak semuanya positif. Perlahan, image mereka yang sebelumnya dianggap sebagai simbol moral mulai terkikis. Habib Bahar dan Habib Rizik tidak tinggal diam. Mereka mencoba membela diri melalui ceramah-ceramah yang lebih berapi-api. Namun, langkah ini justru memicu lebih banyak kontroversi. Video-video yang dipotong dan diedit mulai beredar, memperlihatkan sisi-sisi yang dianggap negatif dari mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan menjadi bahan analisis dan kritik. Popularitas mereka tidak lagi murni, ada nuansa perpecahan di antara audiens yang menyaksikan mereka. Di tengah badai kritik, beberapa pengikut setia mulai merasakan keraguan. Media sosial, yang sebelumnya menjadi alat untuk memperluas pengaruh mereka, kini menjadi senjata yang menyerang balik. Kepercayaan masyarakat mulai goyah, dan reputasi mereka yang dulu kokoh perlahan retak. Seiring dengan semakin banyaknya kritik yang dilontarkan kepada Habib Bahar dan Habib Rizik, ketegangan mulai terasa di kalangan para pengikut mereka. Dulu, mereka bersatu dalam satu tujuan yang jelas, mengikuti pemimpin spiritual mereka yang dianggap membawa pesan kebenaran. Namun, kini beberapa pengikut mulai merasa bahwa ajaran yang disampaikan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Kontroversi yang terus berkembang di media sosial semakin membuat mereka ragu. Sebagian pengikut merasa bahwa ceramah-ceramah yang semakin politis dan keras mulai melenceng dari esensi ajaran agama yang semestinya mengajarkan kedamaian dan toleransi. Mereka mulai mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin mereka benar-benar mencerminkan nilai moral yang luhur, atau justru memperburuk keadaan sosial dan politik. Ketidakpastian ini membuat beberapa dari mereka memutuskan untuk menarik diri, sementara yang lainnya tetap setia, meski dengan keraguan yang semakin mendalam. Perpecahan ini semakin jelas terlihat dalam pertemuan-pertemuan komunitas yang dulunya penuh dengan semangat persatuan. Kini, di antara mereka mulai muncul perdebatan tajam mengenai arah perjuangan.
Beberapa pengikut mulai berbicara tentang perlunya perubahan dalam pendekatan dakwah, yang lebih menekankan pada kedamaian dan toleransi. Namun, sebagian besar pengikut masih bertahan pada keyakinan bahwa perjuangan mereka adalah untuk sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan dengan keras. Pada titik ini, Habib Bahar dan Habib Rizik harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruh mereka tidak lagi sesolid dulu. Meskipun mereka masih memiliki banyak pengikut yang setia, namun ada juga sebagian yang memilih untuk menyisihkan diri. Perpecahan ini menciptakan celah yang dalam, memisahkan mereka antara yang mendukung penuh dan yang mulai mempertanyakan kepemimpinan mereka. Pada suatu kesempatan, Habib Bahar menyampaikan ceramah yang begitu kontroversial. Dalam video tersebut, ia secara terbuka menghina Deddy Mulyadi, seorang tokoh politik yang berasal dari Purwakarta. Ucapan kasar dan sindiran tajam yang disampaikan oleh Habib Bahar langsung memicu reaksi keras, terutama dari warga Purwakarta yang merasa bahwa penghinaan tersebut melukai harga diri mereka. Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, mendapatkan perhatian luas dari netizen. Berbagai komentar bermunculan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik tajam ceramah tersebut. Warga Purwakarta merasa bahwa nama baik mereka dan tokoh yang mereka banggakan dihina secara tidak adil. Sejumlah kelompok masyarakat setempat mulai merencanakan langkah-langkah balasan terhadap Habib Bahar, menuntut agar penghinaan itu mendapat tanggapan yang serius. Sementara itu, video tersebut semakin memperburuk citra Habib Bahar di mata banyak orang. Banyak yang melihatnya sebagai tindakan yang tidak pantas, bahkan beberapa pihak menyebutnya sebagai pencemaran terhadap nama baik orang lain demi kepentingan pribadi. Meski beberapa pengikutnya tetap membela dan menganggap ceramah tersebut bagian dari perjuangan mereka, namun dampak dari video tersebut semakin memperburuk situasi. Habib Bahar dan pengikutnya kini menghadapi tantangan yang lebih besar, bukan hanya dari pengkritik, tetapi juga dari sebagian besar masyarakat yang merasa tersinggung. Kontroversi ini tak hanya berdampak pada citra pribadi Habib Bahar, tetapi juga pada kelompok pengikutnya. Video tersebut menjadi simbol dari perpecahan yang semakin dalam, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah mereka masih ingin terlibat dalam perjuangan yang penuh dengan kebencian dan perpecahan ini. Reaksi warga Purwakarta terhadap penghinaan dalam ceramah Habib Bahar begitu keras. Banyak yang merasa bahwa harga diri mereka diinjak-injak oleh kata-kata kasar yang disampaikan. Deddy Mulyadi, yang telah lama menjadi tokoh yang dihormati di wilayah tersebut, menjadi simbol dari rasa marah yang meluap. Warga Purwakarta merasa bahwa serangan terhadapnya adalah serangan terhadap komunitas mereka secara keseluruhan. Di berbagai forum lokal, warga mulai berdiskusi mengenai langkah-langkah yang akan mereka ambil. Beberapa di antaranya mengusulkan untuk mengadakan aksi protes besar-besaran, sementara yang lainnya lebih memilih jalur hukum, meminta agar ceramah Habib Bahar yang menghina Deddy Mulyadi diproses secara resmi. Warga Purwakarta merasa bahwa ini bukan hanya masalah pribadi antara dua tokoh, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap martabat dan kehormatan mereka sebagai komunitas. Pada saat yang sama, media sosial semakin ramai dengan tagar-tagar yang mendukung Deddy Mulyadi dan mengecam keras perbuatan Habib Bahar. Pesan-pesan yang penuh emosi beredar luas, semakin memperburuk ketegangan antara warga Purwakarta dan para pengikut Habib Bahar. Warga yang merasa dihina tak hanya berdiam diri, mereka menyuarakan kemarahan mereka dengan penuh semangat. Di tengah semua perdebatan ini, muncul pertanyaan tentang masa depan hubungan antara tokoh agama seperti Habib Bahar dan masyarakat luas. Apakah mereka akan bisa kembali memperbaiki citra mereka yang telah tercoreng, atau justru semakin terperosok dalam perpecahan yang lebih besar? Warga Purwakarta, yang merasa harga dirinya dilukai, tampaknya tak akan berhenti memperjuangkan rasa hormat mereka. Meskipun serangan terhadap dirinya semakin tajam, Deddy Mulyadi memilih untuk bersikap tenang dan tidak membalas penghinaan tersebut. Ia sadar bahwa emosionalitas dalam respons hanya akan memperburuk keadaan. Dengan sabar, Deddy membiarkan waktu yang akan menguji kebenaran dari tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dia berharap masyarakat bisa menilai dengan bijak dan tidak terbawa arus provokasi yang kian menggila. Di tengah kemarahan yang melanda Purwakarta, Deddy lebih memilih untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah. Ia menghindari pernyataan yang bisa memperkeruh suasana, lebih memilih untuk meredakan ketegangan dengan memberikan contoh sikap yang penuh kebijaksanaan. Deddy menganggap bahwa membiarkan proses hukum dan penilaian masyarakat berjalan dengan natural adalah cara yang lebih efektif daripada memperburuk situasi dengan perlawanan yang emosional. Tindakan Deddy ini juga memberikan dampak positif bagi citranya di mata sebagian besar masyarakat Purwakarta. Banyak yang melihatnya sebagai sosok yang lebih matang dan tidak mudah terprovokasi. Sikapnya yang penuh ketenangan ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang patut dihormati. Sementara itu, semakin banyak pula warga yang mulai berpikir ulang mengenai serangan yang dilancarkan oleh Habib Bahar, dan mulai merasakan bahwa reaksi yang begitu emosional bisa memperburuk citra mereka sebagai sebuah komunitas yang beradab. Namun, meski Deddy memilih untuk diam,
ketegangan terus meningkat. Bagi sebagian pengikutnya, sikap tenang Dedi malah dipandang sebagai bentuk kelemahan. Ini memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang mendukung Habib Bahar untuk terus menggulirkan retorika yang semakin keras, semakin memperburuk ketegangan di antara keduanya. Masyarakat, meskipun mulai melihat kedamaian dalam diamnya Dedi, tetap terbelah antara yang mendukung dan yang mengecam ceramah tersebut. Merespons ketenangan Dedi dan amarah yang semakin membesar, Habib Bahar kembali memberikan ceramah yang lebih provokatif. Dalam ceramah tersebut, ia menyebut reaksi warga Purwakarta sebagai tanda kelemahan dan ketidakberdayaan. Menurutnya, sikap diam Deddy Mulyadi hanya menunjukkan bahwa dirinya tak mampu menghadapi kritik dan lebih memilih untuk menghindar. Habib Bahar menegaskan bahwa bagi seorang pemimpin, menghadapi tantangan dengan tegas adalah langkah yang lebih terhormat. Bahkan, ia menyatakan bahwa masyarakat Purwakarta seharusnya tidak terpengaruh oleh sikap lemah Dedi, yang tidak memberikan tanggapan tegas atas penghinaan yang diterimanya. Habib Bahar terus menggali dan memperburuk situasi dengan menyerang Dedi dan pengikutnya secara terbuka. Ia menambahkan bahwa reaksi yang terkesan menghindar hanya akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang tidak sependapat untuk semakin membenci dan menentang mereka. Ceramah ini kembali mengundang kontroversi. Para pendukung Habib Bahar merasa semakin yakin bahwa perjuangan mereka adalah hal yang benar, meskipun metode yang digunakan bisa dibilang kontroversial. Di sisi lain, warga Purwakarta yang sudah kecewa dengan pernyataan Habib Bahar merasa bahwa langkah ini semakin menunjukkan bahwa sikapnya jauh dari nilai-nilai yang mengedepankan kedamaian dan rasa saling menghormati. Tak sedikit pula yang merasa bahwa tindakan provokatif ini hanya akan memperburuk hubungan antara warga dan tokoh agama tersebut. Sementara itu, ketegangan semakin meningkat. Kedua belah pihak semakin keras dalam menyuarakan pendapat mereka. Habib Bahar terus mengobarkan semangat juang pengikutnya, sementara warga Purwakarta merasa semakin terpojok oleh ujaran-ujaran yang keluar dari mulut sang pemimpin spiritual. Situasi pun semakin memburuk, dan tidak ada tanda-tanda untuk segera meredakan konflik yang semakin mengguncang daerah tersebut. Ketegangan antara warga Purwakarta dan para pengikut Habib Bahar akhirnya mulai menyentuh ranah fisik. Aksi-aksi protes yang sebelumnya hanya terbatas pada media sosial dan ceramah mulai mengambil bentuk yang lebih nyata di jalanan. Beberapa kelompok warga yang merasa terhina mengadakan pertemuan untuk merencanakan tindakan lebih lanjut, termasuk kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan para pengikut Habib Bahar. Sementara itu, para pendukung Habib Bahar juga mulai melakukan mobilisasi untuk mempertahankan posisi mereka. Mereka menyebar ke berbagai titik di Purwakarta untuk menunjukkan solidaritas terhadap pemimpin mereka. Situasi semakin memanas, dengan sejumlah laporan mengenai bentrokan kecil yang terjadi di beberapa tempat. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan yang merasa kesulitan mengendalikan situasi. Pemerintah setempat segera merespons dengan meningkatkan keamanan di Purwakarta. Polisi dikerahkan untuk memantau situasi dan mencegah terjadinya kerusuhan lebih lanjut. Namun, meskipun aparat keamanan hadir, ketegangan di masyarakat semakin sulit untuk diredakan. Warga merasa bahwa ini adalah perjuangan mereka untuk mempertahankan harga diri dan martabat, sementara pengikut Habib Bahar merasa bahwa mereka sedang berjuang untuk sebuah kebenaran yang harus dibela. Pada titik ini, masyarakat Purwakarta merasa berada di persimpangan yang sulit. Mereka tidak hanya dihadapkan pada konflik antara tokoh agama dan politik, tetapi juga pada ketegangan yang semakin mengancam kedamaian sosial. Pemerintah harus bekerja keras untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi. Namun di sisi lain, kedua belah pihak yang terlibat semakin kukuh dengan keyakinan mereka masing-masing. Dengan semakin memanasnya ketegangan antara warga Purwakarta dan para pengikut Habib Bahar, beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh mencoba meredakan situasi melalui dialog. Mereka mengundang perwakilan dari kedua belah pihak untuk berbicara dan mencari jalan tengah. Namun, meskipun upaya dialog diadakan, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Kedua belah pihak tampaknya sudah terlanjur tersulut emosinya. Pengikut Habib Bahar menegaskan bahwa mereka akan terus membela pemimpin mereka dan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Mereka menuduh warga Purwakarta tidak memahami perjuangan mereka dan menganggap mereka sebagai pihak yang lemah. Di sisi lain, warga Purwakarta tetap merasa bahwa penghinaan terhadap Deddy Mulyadi adalah bentuk ketidakadilan yang harus dibalas, bahkan jika itu harus ditempuh dengan cara yang lebih tegas. Dialog tersebut gagal mencairkan ketegangan, bahkan memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Tokoh masyarakat yang mencoba menjadi penengah merasa frustrasi melihat bahwa rasa saling menghormati dan pengertian sudah tidak ada lagi. Semua pihak terjebak dalam pendirian masing-masing, dengan sedikit ruang untuk kompromi. Sebagian merasa bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi konflik ini dengan cara yang lebih langsung. Pada akhirnya, kegagalan dialog ini menjadi simbol dari kebuntuan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.
Ketegangan yang sebelumnya bisa dihindari kini telah mengarah pada situasi yang semakin sulit dikendalikan. Melihat tidak adanya titik temu dalam dialog dan dengan situasi yang semakin memanas, warga Purwakarta memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka mulai merencanakan blokade di jalan utama yang menuju kota mereka, dengan tujuan menghadang kedatangan Habib Bahar yang direncanakan untuk mengunjungi Purwakarta. Warga yang merasa terhina bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam begitu saja. Barikade-barikade di sepanjang jalan mulai dipersiapkan, dengan tujuan untuk menutup akses dan menghalangi kedatangan Habib Bahar. Warga percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengirimkan pesan tegas, bahwa mereka menuntut penghormatan terhadap nama baik mereka dan martabat mereka sebagai sebuah komunitas. Namun, di sisi lain, pengikut Habib Bahar juga tidak tinggal diam. Mereka mulai mengorganisir diri untuk menghadapi potensi blokade tersebut. Ketegangan semakin memuncak, dengan kedua belah pihak mempersiapkan diri untuk bentrokan yang tak terelakkan. Pemerintah setempat dan aparat keamanan kini berada dalam posisi yang semakin sulit, berusaha mencegah eskalasi yang lebih jauh. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, dengan kemungkinan terjadinya kekerasan yang semakin besar. Pemerintah berusaha mencari jalan keluar, namun saat yang sama, baik warga Purwakarta maupun para pengikut Habib Bahar merasa bahwa mereka telah sampai pada titik yang tak bisa mundur lagi. Media sosial semakin menjadi medan perang bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik ini. Tagar pro dan kontra mengenai Habib Bahar dan Deddy Mulyadi menjadi trending di berbagai platform. Di satu sisi, pendukung Habib Bahar terus memperjuangkan keyakinan mereka, menganggap bahwa mereka adalah pembela kebenaran. Di sisi lain, warga Purwakarta menggunakan media sosial untuk menunjukkan kemarahan mereka dan menyuarakan ketidaksetujuan terhadap ceramah yang mereka anggap menghina. Provokasi dari kedua belah pihak semakin memperkeruh suasana. Video-video, meme, dan komentar-komentar yang bernada provokatif menyebar dengan cepat, memperburuk ketegangan yang sudah ada. Bagi banyak orang, media sosial kini menjadi tempat di mana setiap opini dan pernyataan dapat dengan mudah dimanipulasi dan dibesar-besarkan. Setiap postingan dianggap sebagai serangan atau pembelaan, dan bukannya menjadi ruang diskusi yang konstruktif. Ketegangan ini juga semakin dirasakan di dunia nyata, karena banyak orang yang mulai merasa lebih yakin dengan posisi masing-masing, terlepas dari fakta yang ada. Dengan situasi yang semakin memanas di dunia maya, banyak yang khawatir bahwa media sosial malah menjadi bahan bakar bagi konflik ini. Komentar-komentar yang semakin keras dan penuh kebencian hanya semakin memperburuk citra kedua belah pihak. Bahkan beberapa tokoh masyarakat dan pengamat politik mulai menyarankan agar media sosial dibatasi untuk sementara waktu, namun ide ini mendapat penolakan keras, karena dianggap melanggar kebebasan berbicara. Di tengah semua ini, masyarakat Purwakarta dan pengikut Habib Bahar semakin terpolarisasi. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, malah menjadi sumber utama dari kekerasan verbal dan provokasi yang menambah ketegangan. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, seberapa jauh pengaruh media sosial dalam merusak hubungan sosial dan memperburuk konflik antar kelompok? Pemerintah dan aparat keamanan mulai meningkatkan kesiapsiagaan mereka menyusul potensi konflik fisik yang semakin dekat. Pihak kepolisian menambah jumlah personel di Purwakarta dan wilayah sekitarnya, serta memperketat pengamanan di titik-titik strategis. Petugas polisi juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya untuk memastikan mereka siap menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Semakin banyak laporan mengenai ketegangan di lapangan, dan para petugas mulai menyusun rencana pengamanan lebih rinci. Beberapa titik rawan yang diperkirakan menjadi lokasi bentrokan, seperti jalan utama menuju pusat kota, dijaga ketat. Meskipun pihak kepolisian berusaha menjaga jarak dari kedua belah pihak yang bertikai, mereka juga tahu bahwa mereka harus siap bertindak jika situasi semakin memburuk. Pemerintah setempat, yang awalnya berusaha menghindari campur tangan langsung dalam konflik ini, akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan. Mereka sadar bahwa jika situasi ini tidak terkendali, bisa berdampak buruk bagi stabilitas daerah dan keselamatan warga. Deddy Mulyadi sendiri sebagai pemimpin daerah tetap berusaha menjaga komunikasi dengan pihak berwenang untuk mencegah terjadinya kekerasan yang lebih besar. Meskipun semua pihak yang terlibat sudah berusaha mengantisipasi kemungkinan terburuk, ketegangan semakin memuncak. Masyarakat semakin mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan provokasi yang dianggap telah mengganggu kedamaian. Keamanan kota Purwakarta berada di ujung tanduk, dan pemerintah serta aparat harus bergerak cepat untuk mencegah terjadinya bentrokan yang bisa menelan korban. Menyadari semakin dekatnya potensi bentrokan fisik, Deddy Mulyadi menginisiasi pertemuan darurat di Gedung Serbaguna Purwakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan perwakilan dari pengikut Habib Bahar.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mencari jalan keluar yang dapat meredakan ketegangan yang semakin memburuk antara warga dan pengikut Habib Bahar. Deddy Mulyadi membuka pertemuan dengan penuh kesabaran, menyampaikan pentingnya menjaga kedamaian dan meredakan emosi yang berkobar. Dia meminta agar semua pihak tidak terprovokasi dan menyadari bahwa kekerasan hanya akan merugikan semua pihak. Meskipun beberapa tokoh masyarakat dan pengikut Habib Bahar menyatakan niat untuk menjaga perdamaian, tampaknya ada kesulitan untuk mencapai titik temu. Kedua belah pihak sudah terlanjur emosional dan merasa bahwa prinsip mereka sedang dipertaruhkan. Deddy dengan bijak mengingatkan bahwa kerusuhan akan merusak citra baik Purwakarta yang selama ini dikenal sebagai kota yang damai dan harmonis. Namun, semakin banyak suara dari pengikut Habib Bahar yang mempertanyakan keaslian niat Deddy, karena mereka merasa bahwa langkah-langkah perdamaian yang diambilnya terlalu lambat dan tidak cukup keras untuk menanggapi penghinaan yang mereka anggap telah melewati batas. Sebagian besar peserta pertemuan merasa frustrasi karena dialog ini tidak menghasilkan solusi konkret. Pada akhir pertemuan, tidak ada kesepakatan yang jelas. Ketegangan tetap tinggi, dan meskipun niat baik telah diungkapkan, solusi damai terasa semakin jauh dari jangkauan. Deddy Mulyadi mencoba untuk tetap optimis, namun ia tahu bahwa segala upaya untuk meredakan konflik ini akan semakin sulit dilakukan, apalagi dengan waktu yang terus berjalan menuju puncak ketegangan. Malam sebelum ceramah Habib Bahar dimulai, suasana di Purwakarta terasa sangat mencekam. Di berbagai sudut kota, spanduk-spanduk penolakan terhadap kedatangan Habib Bahar terpasang dengan jelas. Warga yang marah melampiaskan kemarahan mereka melalui berbagai bentuk protes visual, mulai dari poster hingga tulisan tangan yang dipajang di tempat-tempat strategis. Malam itu, seluruh kota seakan menjadi simbol perlawanan terhadap kedatangan sang pemimpin spiritual. Aparat keamanan berpatroli dengan lebih intensif, memastikan tidak ada kelompok warga yang berkumpul terlalu besar di satu tempat. Namun, meskipun ketegangan terlihat jelas, suasana di jalanan Purwakarta masih cukup terkendali. Warga yang berencana untuk menghalangi kedatangan Habib Bahar menunggu dengan penuh harapan, yakin bahwa mereka harus bertindak demi membela martabat mereka. Mereka bersatu dalam tujuan untuk mengusir kedatangan tokoh yang mereka anggap telah menghina mereka. Deddy Mulyadi, yang terus berupaya menjaga agar situasi tetap terkendali, tetap memonitor perkembangan di lapangan. Ia mengetahui bahwa malam ini adalah malam yang penuh tantangan, di mana semua pihak menunggu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Ia berharap masih ada peluang untuk menghindari bentrokan besar dan mempertahankan kedamaian, namun ia juga sadar bahwa hari esok mungkin akan membawa konflik yang sulit untuk dihindari. Malam yang mencekam itu menyelimuti Purwakarta dengan kecemasan. Semua orang merasa tegang, menunggu keesokan harinya dengan perasaan yang campur aduk. Harapan akan kedamaian berbaur dengan ketakutan akan kekerasan, dan pertanyaan besar muncul di benak semua orang. Apakah pertemuan antara dua kubu ini akan berakhir damai, atau justru menjadi titik balik menuju konflik besar yang tak terhindarkan? Keesokan harinya, rombongan Habib Bahar akhirnya tiba di perbatasan Purwakarta. Kabar kedatangannya segera menyebar, dan warga yang sudah bersiap menunggu di sepanjang jalan mulai bersiap untuk menghadangnya. Mereka mempersiapkan diri untuk perlawanan yang mereka anggap sebagai pembelaan terhadap martabat mereka yang telah dihina. Spanduk-spanduk penolakan tetap terpasang di sepanjang jalan utama, mempertegas bahwa warga Purwakarta tidak akan membiarkan kedatangan Habib Bahar tanpa ada tanggapan yang serius. Saat rombongan Habib Bahar mendekat, ketegangan semakin terasa di udara. Pengikut Habib Bahar, yang telah datang dengan semangat tinggi, merasa yakin bahwa mereka akan sampai ke pusat kota tanpa hambatan. Namun, mereka segera dihadapkan pada kenyataan bahwa warga Purwakarta yang sudah berbaris di sepanjang jalan telah siap menghadang mereka. Situasi semakin memanas, dengan teriakan dan sorakan dari kedua belah pihak yang saling berhadapan. Aparat keamanan berusaha menenangkan situasi, namun tampaknya tidak bisa menghalangi perasaan marah yang menggelegak di kedua belah pihak. Warga Purwakarta yang merasa terhina ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur, sementara pengikut Habib Bahar merasa bahwa ini adalah perjuangan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dengan setiap detik yang berlalu, situasi semakin tegang dan setiap langkah semakin mendek. Saat rombongan Habib Bahar mendekat ke pusat kota Purwakarta, ketegangan antara warga dan aparat keamanan mencapai titik didih. Para pengikut Habib Bahar yang datang dalam jumlah besar mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan, namun di depan mereka, barisan warga sudah membentuk blokade, menunggu dengan penuh emosi. Warga yang merasa terhina siap menghadapi kedatangan sang pemimpin spiritual yang mereka anggap telah menyinggung martabat mereka. Polisi yang berada di garis depan mencoba menghalangi kedua pihak yang semakin mendekat, tetapi situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Ketika rombongan Habib Bahar mulai bergerak perlahan menuju titik kerumunan, sejumlah warga mulai meneriakkan kata-kata keras dan menantang aparat. Teriakan saling balas terdengar, dan atmosfer yang sudah tegang seakan siap meledak.
Polisi memperketat pengamanan dan mencoba untuk meredakan suasana, namun situasi semakin panas. Rombongan Habib Bahar akhirnya berhenti beberapa ratus meter dari barikade warga. Tidak ada yang mundur, baik dari pihak aparat maupun warga yang memblokade jalan. Ketegangan fisik mulai meningkat, dengan kedua belah pihak saling menatap tajam, siap untuk bertindak jika situasi semakin memburuk. Semua orang tahu bahwa detik-detik berikutnya bisa menjadi penentu dari eskalasi konflik yang lebih besar. Masyarakat Purwakarta yang sudah lama menahan emosi mereka kini menuntut agar Habib Bahar tidak bisa melanjutkan ceramahnya. Mereka merasa bahwa apa yang telah disampaikan oleh sang pemimpin spiritual adalah bentuk penghinaan yang tidak bisa diterima begitu saja. Ketegangan semakin meningkat, dan satu-satunya yang bisa mencegah kekerasan adalah mereka yang berusaha meredam perasaan marah ini sebelum menjadi lebih buruk. Melihat situasi yang semakin memanas, Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Ia segera turun dari mobilnya dan berjalan menuju garis depan untuk berbicara langsung dengan warga dan aparat keamanan. Dengan langkah tenang dan penuh kehati-hatian, Dedi mencoba meredakan ketegangan yang semakin meluap. Ia mengangkat tangannya sebagai isyarat agar semua pihak diam sejenak, lalu berbicara dengan suara tegas namun penuh empati. Dedi mengingatkan warga Purwakarta bahwa mereka adalah masyarakat yang selama ini dikenal sebagai contoh kedamaian dan toleransi. Ia mengajak mereka untuk menahan diri dan tidak terjebak dalam amarah yang bisa merusak kedamaian kota. Tidak ada satupun yang lebih penting dari menjaga kehormatan kita sebagai warga Purwakarta, dan kita bisa lakukan itu tanpa kekerasan, ujar Dedi dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun Dedi berbicara dengan penuh kebijaksanaan, sebagian warga yang sudah terbakar emosinya merasa sulit untuk menerima kata-kata tersebut. Mereka merasa bahwa ini adalah saat yang menentukan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan penghinaan terjadi begitu saja. Sementara itu, pengikut Habib Bahar yang mendengarkan pernyataan Dedi juga tidak bisa diam begitu saja. Mereka merasa bahwa perjuangan mereka harus dilanjutkan tanpa takut. Dedi terus berusaha dengan sabar, memberikan contoh sikap yang tenang dan penuh pengertian. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik, ujar Dedi, berharap agar situasi bisa kembali mereda. Tetapi di balik kata-kata damai yang disampaikan, ia tahu bahwa ketegangan ini mungkin sudah terlalu dalam, dan waktu yang semakin mendekat bisa memicu perubahan yang tidak dapat dikendalikan. Namun, upaya damai Dedi Mulyadi tidak sepenuhnya berhasil meredakan ketegangan yang ada. Beberapa warga yang masih merasa tersinggung mulai memunculkan perilaku yang lebih agresif. Mereka melemparkan benda-benda kecil ke arah aparat dan rombongan Habib Bahar sebagai bentuk protes terbuka. Beberapa batu kecil dan botol plastik terbang ke udara, menyentuh beberapa petugas polisi yang berusaha menjaga ketertiban. Keadaan ini memaksa aparat keamanan untuk bertindak lebih tegas. Polisi mulai menggunakan alat penghalau massa seperti gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin memanas. Namun, tindakan ini justru memicu reaksi yang lebih keras dari warga, yang merasa bahwa mereka diperlakukan secara kasar. Mereka menuntut agar ceramah Habib Bahar dihentikan dan rombongan segera diminta untuk mundur. Sebagian warga pun mulai berkumpul di titik-titik tertentu, menambah ketegangan fisik dengan menciptakan barikade baru yang semakin sulit ditembus. Di sisi lain, rombongan Habib Bahar yang sudah tiba di lokasi mulai merasa tertekan. Mereka yang awalnya datang dengan keyakinan penuh terhadap misi mereka kini terperangkap dalam situasi yang tidak terduga. Meskipun mereka tetap bersikap tenang, terlihat jelas bahwa ketegangan fisik antara pengikut Habib Bahar dan warga Purwakarta semakin tidak bisa dihindari. Semua orang tahu bahwa jika tidak ada langkah tegas yang diambil, situasi ini bisa berubah menjadi kekerasan massal yang sulit dikendalikan. Di tengah kekacauan ini, aparat semakin memperketat barisan mereka. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan menentukan arah dari peristiwa ini. Keputusan harus segera diambil. Apakah mereka akan melanjutkan dengan kekuatan yang lebih besar atau mencoba untuk mencari jalan damai melalui mediasi yang lebih intensif? Saat itu, kondisi fisik dan mental kedua belah pihak sudah berada di ujung tanduk, dan satu percikan kecil saja bisa memicu ledakan besar. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Habib Bahar akhirnya keluar dari kendaraannya untuk memberikan klarifikasi kepada warga Purwakarta yang sudah menunggu di jalan. Ia berdiri di depan rombongannya dengan wajah yang tegas, namun sorotan matanya menunjukkan bahwa ia juga merasa cemas dengan situasi yang sedang terjadi. Saya datang ke sini bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk berbicara kebenaran, ujar Habib Bahar, mencoba menenangkan massa yang ada di hadapannya. Namun, klarifikasi yang ia berikan tidak berhasil meredakan amarah warga. Bahkan, pernyataan-pernyataan Habib Bahar kembali memicu kemarahan. Saya tidak akan mundur, saya hanya menyampaikan kebenaran, ditambahnya dengan nada yang lebih tinggi. Pernyataannya yang keras ini kembali memperburuk situasi. Warga Purwakarta yang sudah lama merasa dihina merasa bahwa klarifikasi ini hanyalah bentuk pembenaran dari pihak Habib Bahar,
bukan upaya untuk memahami perasaan mereka. Beberapa warga mulai berteriak lebih keras, mengecam apa yang mereka anggap sebagai kebohongan dan penghinaan dari Habib Bahar. Mereka tidak bisa menerima penjelasan yang diberikan dan semakin mendesak agar ia segera meninggalkan Purwakarta. Ketegangan yang semula terfokus pada kebuntuan fisik ini bergeser menjadi bentrokan verbal yang semakin keras, dengan kedua belah pihak saling menyerang dengan kata-kata tajam. Pernyataan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan justru menambah api dalam konflik ini. Habib Bahar berdiri di hadapan kerumunan, tetap teguh pada keyakinannya, namun semakin banyak suara yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Saat itu, seluruh dunia seakan berhenti, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena situasi ini bisa berubah menjadi lebih buruk dalam hitungan detik. Ketegangan yang ada antara warga Purwakarta dan pengikut Habib Bahar akhirnya mencapai puncaknya. Dua kubu yang sebelumnya masih bisa dikelola kini terpisah sangat jelas, masing-masing dengan posisi yang tidak bisa digoyahkan. Warga Purwakarta yang merasa harga diri mereka diinjak tidak akan mundur dari keinginan mereka untuk membela martabat mereka, sementara pengikut Habib Bahar juga bersikeras untuk tetap melanjutkan misi mereka. Aparat keamanan, yang sebelumnya berusaha menenangkan dan mengendalikan situasi, kini berada dalam dilema. Mereka menyadari bahwa keadaan sudah sangat sulit, dan jika tidak ada perubahan, bentrokan fisik yang lebih besar bisa terjadi kapan saja. Meskipun sebagian besar aparat tetap tenang dan berusaha bertindak dengan hati-hati, suasana di lapangan semakin mencekam, dengan masing-masing pihak saling menunggu langkah berikutnya. Deddy Mulyadi, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kedamaian, kini merasa semakin terjepit. Keputusan besar ada di tangannya, tetapi ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, pihak yang tidak puas akan terus melawan. Dalam pikirannya, Deddy tahu bahwa Purwakarta, yang dikenal dengan kedamaiannya, kini sedang berada di ambang pecah. Ketenangan yang dulu ada hanya kenangan, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Deddy Mulyadi terjebak dalam dilema besar. Sebagai pemimpin yang dikenal bijak dan tegas, ia harus memilih antara membela warga Purwakarta yang merasa terhina atau menjaga perdamaian yang telah lama menjadi ciri khas kota ini. Setiap langkah yang ia ambil kini akan menentukan masa depan Purwakarta, apakah kota ini akan kembali ke jalan kedamaian, ataukah perpecahan yang lebih dalam akan tercipta. Deddy tahu bahwa pilihannya akan membawa konsekuensi besar, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat yang ia pimpin. Deddy menghabiskan beberapa menit di tengah kerumunan, merenungkan situasi yang dihadapinya. Ia melihat raut wajah warga yang penuh kemarahan, namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa tindakan kekerasan hanya akan memperburuk keadaan. Di saat yang sama, ia tak bisa mengabaikan perjuangan pengikut Habib Bahar yang merasa bahwa mereka sedang membela sebuah kebenaran. Keputusan untuk memilih jalan yang lebih damai atau mendukung salah satu pihak lebih keras adalah beban yang berat. Dengan hati yang berat, Deddy memutuskan untuk tetap menjaga kedamaian Purwakarta. Ia tahu bahwa meskipun ini akan sulit, ia harus meredakan ketegangan agar warga dan pengikut Habib Bahar tidak terjebak dalam pusaran kekerasan. Namun, Deddy juga sadar bahwa keputusan ini tidak akan diterima oleh semua pihak, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Deddy akhirnya mengangkat tangan, meminta perhatian dari kedua belah pihak. Saya akan berbicara kepada kalian semua, mari kita cari jalan terbaik untuk Purwakarta, ujarnya, berharap bisa mengarahkan situasi kembali ke jalur perdamaian. Namun, setiap keputusan yang ia buat kini menjadi sorotan, dan setiap kata yang ia ucapkan dipertaruhkan. Setelah beberapa jam ketegangan yang semakin memuncak, suasana mulai sedikit mereda, meski tidak sepenuhnya. Warga Purwakarta dan pengikut Habib Bahar yang terlibat dalam konflik mulai merenungkan kembali tindakan mereka. Banyak di antara mereka yang merasa lelah dan bingung dengan perkembangan yang terjadi. Sadar bahwa perseteruan ini tidak hanya mempengaruhi mereka, tetapi juga masa depan kota, beberapa tokoh masyarakat mulai mengajak warga untuk berpikir lebih jernih. Di tengah keramaian, beberapa warga mulai saling berbicara dengan lebih tenang, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap situasi yang telah terjadi. Mereka menyadari bahwa emosi yang berlarut-larut hanya akan semakin memecah belah Purwakarta. Di sisi lain, beberapa pengikut Habib Bahar juga mulai merasa bahwa pernyataan yang keras dan penuh provokasi telah membawa mereka ke jalan yang salah, meskipun mereka tetap berpegang pada keyakinan mereka. Para tokoh masyarakat yang hadir juga mulai terlibat dalam percakapan reflektif, mencoba untuk mencari cara agar kedamaian dapat terjaga tanpa mengorbankan harga diri. Mereka menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang bagaimana mereka sebagai warga Purwakarta bisa menjaga harmoni meskipun ada perbedaan pandangan yang tajam. Waktu yang digunakan untuk berpikir ini memberi kesempatan bagi mereka untuk merenung lebih dalam tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas. Namun, meskipun ada refleksi di kalangan sebagian warga, masih ada yang merasa bahwa pendirian mereka harus tetap teguh.
Mereka yang merasa tersinggung tidak mudah melepaskan perasaan mereka, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para tokoh masyarakat dan Deddy Mulyadi untuk mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini adalah momen yang menentukan, apakah Purwakarta akan mampu bangkit sebagai satu kesatuan, ataukah terpecah oleh konflik yang tak pernah terselesaikan. Dengan niat untuk meredakan ketegangan lebih lanjut, Deddy Mulyadi mengadakan sebuah dialog terbuka di depan warga Purwakarta dan pengikut Habib Bahar. Ia mengundang semua pihak untuk duduk bersama, berbicara, dan saling mendengarkan. Tempat pertemuan dipilih di tengah kota, di lapangan terbuka, agar semua pihak dapat hadir dan menyaksikan bahwa proses rekonsiliasi ini harus dilakukan dengan transparansi. Mari kita bicara sebagai saudara, bukan sebagai musuh, ujar Deddy dengan harapan agar pertemuan ini bisa menjadi titik balik. Warga Purwakarta yang hadir di acara tersebut mulai membuka hati mereka untuk mendengarkan penjelasan dari pihak yang berbeda. Begitu juga dengan pengikut Habib Bahar, yang meskipun masih merasa tersinggung, perlahan-lahan mulai mengerti bahwa tindakan mereka juga bisa berdampak buruk bagi kota yang mereka cintai. Meskipun sulit, pertemuan ini menjadi langkah pertama untuk mencari titik temu di antara kedua belah pihak yang sebelumnya terpecah. Deddy Mulyadi membuka pertemuan dengan menyampaikan visinya tentang pentingnya menjaga kedamaian. Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga nama baik dan kehormatan Purwakarta. Perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk memecah belah kita, katanya, mencoba menumbuhkan semangat kebersamaan. Ia juga mengajak pengikut Habib Bahar untuk berbicara tentang tujuan mereka, agar bisa saling memahami tanpa harus mengorbankan perdamaian. Meskipun suasana mulai lebih terkendali, dialog ini tidak sepenuhnya lancar. Terkadang, ada suara keras yang muncul, menunjukkan bahwa tidak semua orang siap untuk melupakan perasaan mereka yang terluka. Namun, Deddy tetap bersikeras agar dialog ini terus berlangsung, berharap bahwa dengan saling mendengarkan, solusi damai dapat ditemukan. Perlahan-lahan, suasana mulai mereda, meskipun tidak semua pihak merasa puas dengan hasil dari mediasi ini. Beberapa warga Purwakarta yang masih merasa sangat tersinggung tidak dapat dengan mudah menerima penjelasan dari pengikut Habib Bahar. Namun, di sisi lain, beberapa pengikut Habib Bahar mulai mengerti bahwa kedamaian lebih penting daripada melanjutkan perseteruan yang tidak ada ujungnya. Meski demikian, banyak yang merasa bahwa rekonsiliasi ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar tercapai. Deddy Mulyadi, yang telah bekerja keras untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan, menyadari bahwa kedamaian yang sempurna tidak akan tercapai dalam sekejap. Ini adalah awal dari proses panjang, dan kita semua harus berusaha lebih keras, ujar Deddy, menegaskan bahwa upaya ini akan terus berlangsung. Walaupun ketegangan fisik berkurang, luka emosional yang ditinggalkan oleh konflik ini tetap terasa. Banyak pihak yang merasa bahwa kebanggaan mereka telah tercoreng, dan ini tidak bisa dengan mudah dihapus begitu saja. Namun, Deddy tetap optimis bahwa dengan waktu dan kesabaran, Purwakarta dapat bangkit dari krisis ini dan kembali menjadi simbol kedamaian dan toleransi. Rekonsiliasi yang sulit ini, meskipun penuh tantangan, menjadi landasan bagi Purwakarta untuk bergerak maju. Deddy Mulyadi berjanji untuk terus memelihara proses ini, meskipun tidak semua pihak merasa puas. Ia tahu bahwa perdamaian tidak datang dengan mudah, tetapi ia juga yakin bahwa dengan tekad dan kesabaran, Purwakarta akan kembali bersatu. Setelah melalui berbagai tantangan, akhirnya Purwakarta kembali tenang. Namun, ketegangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir masih terasa dalam ingatan warga. Meskipun konflik fisik telah mereda, luka emosional yang ditinggalkan oleh peristiwa ini tidak bisa sembuh begitu saja. Deddy Mulyadi, yang telah berjuang keras untuk menjaga kedamaian, merasa lega karena kota yang ia pimpin kembali pulih, meskipun harus melalui proses yang panjang. Deddy berjanji untuk terus menjaga harmoni di Purwakarta, berusaha agar perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk berkonflik. Purwakarta adalah rumah bagi kita semua, tempat di mana kita harus saling menjaga dan menghormati, kata Deddy dengan penuh keyakinan. Ia berharap bahwa peristiwa ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan. Masyarakat Purwakarta yang sempat terpecah kini mulai kembali merajut hubungan. Mereka sadar bahwa kedamaian hanya bisa tercapai jika semua pihak bersedia berkompromi dan saling mendengarkan. Warga, tokoh masyarakat, dan pengikut Habib Bahar yang telah terlibat dalam konflik ini kini mulai berusaha memperbaiki hubungan mereka, meskipun masih ada yang menyimpan luka di hati mereka. Meskipun luka-luka ini belum sepenuhnya sembuh, Purwakarta kini melihat harapan baru. Deddy Mulyadi dan masyarakatnya berkomitmen untuk menjaga kota ini agar tetap menjadi tempat yang damai, di mana perbedaan bisa diterima dan dihargai. Dengan harapan baru ini, Purwakarta mulai menatap masa depan, lebih bijaksana dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang.